Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini, berjumpa di sini di masjid yang semoga Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada siapa saja yang datang beribadah di masjid ini. Alhamdulillah, kita digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita duduk mengkaji salah satu episode dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kenikmatan besar yang patut kita syukuri. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Peristiwa ini adalah peristiwa besar. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang selalu disinggung oleh para ulama, oleh banyak ulama, karena memang peristiwa ini adalah peristiwa yang membedakan antara sebelum dan sesudahnya. Saking pentingnya peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah, Umar bin Khattab dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai titik awal tahun pertama penanggalan hijriyah. Jadi kalender Islam yang kita pakai hari ini, tahun pertamanya adalah tahun ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dijadikan sebagai titik awal, sebagai tolakan, pijakan pertama, tahun pertamanya. Jadi bukan tahun ketika Rasulullah lahir, bukan tahun ketika Rasulullah menjadi nabi, bukan tahun ketika Rasulullah meninggal dunia, tetapi tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Karena memang kehidupan yang dihadapi oleh Rasulullah, yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat setelah mereka hijrah ke Madinah itu berbeda dengan sebelumnya. Nah, maka dari itu kita akan bicarakan permasalahan ini, peristiwa ini di malam hari ini. Dan mudah-mudahan sampai nanti selesai pukul 8 malam ini kita telah menuntaskan pembahasan ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan di sini, telah kita ceritakan di sini peristiwa Baiat Aqobah. Baiat Aqobah ini adalah satu momen yang dilakukan oleh orang-orang Ansor dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Baiat Aqobah, orang-orang Madinah yang telah masuk Islam melalui wakil-wakilnya berjanji akan menjaga dan melindungi Rasulullah sebagaimana mereka menjaga dan melindungi istri dan anak-anak sendiri kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Jadi mereka memberikan satu janji, memberikan satu komitmen, kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka, yaitu di Yathrib. Yathrib ini nama lama Madinah. Mereka akan menjaga Rasulullah, mereka akan membela Rasulullah sebagaimana mereka menjaga dan membela istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Artinya ada satu perlindungan, ada satu penjagaan yang diberikan oleh penduduk Madinah yang telah masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Baiat Aqobah ini menjadi sebab terjadinya hijrah ke Madinah. Bicara tentang Baiat Aqobah berarti bicara tentang hijrah ke Madinah. Atau sebaliknya, bicara tentang hijrah ke Madinah berarti kita juga harus berbicara tentang Baiat Aqobah. Dan Baiat Aqobah telah kita bicarakan sampai tuntas di sini pada pertemuan terakhir. Sekarang giliran kita bicara tentang hijrah ke Madinah. Setelah orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka melakukan Baiat Aqobah kedua di pinggiran kota Makkah, mereka kemudian pulang. Dan setelah itu Rasulullah mengizinkan bagi para sahabat beliau yang ada di Makkah bil hijrah ila hadzal waton, mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri tersebut, yaitu Yathrib, ke negeri yang bernama Yathrib atau nanti disebut dengan Madinah. Fakana min awalil muhajirina Abu Salamah, maka pada waktu itu berangkatlah para sahabat Rasulullah, dimulai dari Abu Salamah. Dan memang Abu Salamah ini termasuk diantara orang-orang yang hijrah pertama kali ke Madinah. Abu Salamah ini adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Quraisy, satu kabilah dengan Abu Jahal, berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan imannya. Beliau yang pertama tercatat dalam sejarah sebagai sahabat pertama hijrah ke Madinah. Setelah itu silih berganti para sahabat Rasulullah berangkat ke Madinah, silih berganti para sahabat Rasulullah pergi hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan iman mereka. Dan mereka hijrah ke Madinah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka ketika mendapatkan kesempatan, mereka berangkat, mereka pergi. Mereka tidak peduli apakah rumah mereka ditinggalkan di Mekah, mereka tidak peduli apakah perabotnya banyak di dalam rumah. Intinya adalah bagaimana secepatnya pergi ke Madinah, ke Yathrib, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, karena di sana ada orang-orang yang siap menjaga dan menolong mereka. Jadi bayangkan kita di posisi seperti itu. Supaya bisa berislam dengan baik harus hijrah, pindah kampung halaman. Rumah yang ada di kampung halaman ditinggalkan, perabotnya yang ada di kampung halaman ditinggalkan. Yang dibawa hanya pakaian atau apa yang melekat di tubuh dan harta yang bisa dibawa. Intinya bagaimana selamat ke Madinah. Jadi nggak ada acaranya mereka menjual rumah mereka dulu, kemudian melelang perabot-perabot mereka dulu. Nggak ada. Kapan ada kesempatan untuk pergi, mereka pergi, meskipun di malam hari, bahkan meskipun sendiri-sendiri. Jadi Abu Salamah berangkat, setelah itu disusul oleh sahabat-sahabat lainnya, dan selama 2 bulan, dari bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharram, lalu bulan Safar, berangkat silih berganti para sahabat Rasulullah yang ada di Mekah, sampai-sampai tidak tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah, kemudian Abu Bakar,
kemudian Ali bin Abi Thalib, dan segelintir sahabat Rasulullah yang mereka belum bisa hijrah ke Madinah karena ditahan oleh keluarganya, ditahan oleh majikannya, dihalangi oleh teman-temannya. Mereka ini orang-orang lemah, mereka belum sanggup untuk hijrah, dan mereka jumlahnya sedikit. Jadi bisa dibayangkan kota Mekah waktu itu pelan-pelan mulai kosong. Bukan kosong, maksudnya pelan-pelan mulai berkurang penduduknya, karena sebagian sahabat Rasulullah sudah banyak yang berangkat ke Madinah. Sudah banyak yang berangkat ke Madinah. Hadirin jamaah sekalian, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya beriman, beragama, supaya bisa berislam dengan baik, itu perlu pengorbanan. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah para sahabat. Mereka mengorbankan harta benda mereka, mereka mengorbankan kampung halaman mereka, cuma semata-mata bagaimana bisa berislam dengan baik, bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ada pengorbanan di sana, ada sesuatu yang dikorbankan di sana. Dan tentu saja Allah akan menilai dan membalas hamba-hambanya yang berkorban untuk dirinya. Kembali ke bahasan. Jadi pada waktu itu tidak tersisa di kota Madinah, tidak tersisa di kota Mekah di bulan Safar kecuali Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan segelintir sahabat Rasulullah yang belum mampu untuk hijrah ke Madinah. Terkait Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu pada awalnya beliau hendak berangkat ke Madinah, tetapi dicegah oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri belum berangkat ke Madinah karena memang belum diizinkan oleh Allah. Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berangkat ke Madinah, tetapi beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam belum diizinkan oleh Allah, sehingga Rasulullah tetap di kota Mekah menunggu izin tersebut datang dari Allah. Sambil menunggu izin tersebut, Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, jangan dulu berangkat, bisa jadi engkau yang akan menemani aku nanti. Bisa jadi as-suhbah akan diberikan kepadamu, engkau yang akan menemaniku hijrah ke Madinah. Sementara itu Ali bin Abi Thalib sengaja Rasulullah tahan di kota Mekah karena memang Rasulullah sudah memiliki rencana untuk Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memiliki rencana untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di kota Mekah. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian datang tanggal 26 Safar, tanggal 26 Safar tahun tersebut. Hadirin jamaah sekalian, setelah para sahabat Rasulullah banyak yang hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy, terkhusus tokoh-tokoh Quraisy, mereka melihat adanya perubahan yang terjadi di kota Mekah, dan mereka menyadari bahwa berpindahnya para sahabat Rasulullah di kota Mekah ke Madinah ini pastinya akan mendatangkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Mereka melihat sahabat-sahabat Muhammad ini memiliki penolong, pembela di kota Madinah, dan nanti akan menjadi semacam duri yang akan menusuk mereka di Mekah. Sehingga pada waktu itu mereka memandang perlu diadakannya kumpul untuk bermusyawarah. Apa tindakan tegas yang harus mereka lakukan supaya perkembangan tersebut berhenti? Maka disepakati mereka akan berkumpul pada tanggal 26 Safar, hari Kamis. 26 Safar, hari Kamis, di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini nama tempat yang di sana biasanya tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy berkumpul untuk membicarakan masalah mereka. Jadi itu semacam gedung serbaguna kalau bahasa kita sekarang. Tempat serbaguna yang di sana mereka biasa berkumpul membicarakan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Istilahnya Darun Nadwah. Nah, disepakati tanggal 26 hari Kamis bulan Safar kita kumpul di sana, membicarakan langkah yang akan kita ambil terkait perkembangan yang terjadi di kota Mekah sekarang ini, terkhusus
terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka pun berkumpul di pagi hari di Darun Nadwah. Tokoh-tokoh tersebut berkumpul di Darun Nadwah. Dan mereka berkumpul di sana liyatadarasu khittatan hasimatan takfulul qada sari'an ala hamilil liwa da'watil islamiyah. Mereka berkumpul di sana untuk mengkaji, membicarakan bersama-sama langkah yang menentukan yang dapat mendukung keputusan cepat terhadap orang yang membawa bendera dakwah Islam maksudnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari itu, di awal hari Kamis tanggal 26 Safar, berkumpul di sana tokoh-tokoh Quraisy semisal Abu Jahal, semisal Utbah bin Rabi'ah, Jubair bin Mut'im, kemudian Abul Bukhturi, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Tokoh-tokoh penting di tengah-tengah Quraisy berkumpul di sana, membicarakan langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Singkat cerita, mereka bermusyawarah, berkumpul membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Usulan demi usulan datang, disampaikan di forum, disampaikan di tengah-tengah musyawarah itu. Dan sejauh mereka berkumpul, belum ada usulan yang tepat, yang melegakan masing-masing pihak, yang melegakan masing-masing peserta musyawarah. Sampai kemudian Abu Jahal laknatullah mengusulkan untuk menghentikan perkembangan yang terjadi sekarang. Kita perlu menghabisi Muhammad dengan cara masing-masing kabilah anggota suku Quraisy mengirim satu orang pemuda pemberani. Jadi waktu itu ada beberapa kabilah anggota suku Quraisy. Masing-masing mereka mengirim seorang pemuda yang pemberani. Setiap pemuda itu dibekali dengan senjata tajam, maksudnya pedang tajam. Masing-masing mereka dibekali dengan pedang tajam. Lalu malam nanti, ini kan hari Kamis, berarti malam nanti malam Jumat. Malam Jumat nanti, malam nanti ketika Muhammad keluar dari rumahnya untuk melakukan ibadah di hadapan Ka'bah, ketika keluar, para pemuda ini langsung menghantamkan pedangnya masing-masing ke Muhammad. Sehingga kalau terkumpul 10 pemuda, 10 pukulan, 10 tebasan, Muhammad mati di tempat. Dan darahnya akan ada di setiap kabilah. Sehingga kabilah Muhammad, kabilah Rasulullah tidak akan berani menuntut balas, menuntut kisos, karena setiap darahnya berceceran di setiap kabilah. Ini usulan Abu Jahal. Pada waktu itu ternyata forum melihat ini ide yang tepat, gagasan yang hebat. Kenapa? Dalam ide dan gagasan tersebut masing-masing pihak memiliki andil dalam pembunuhan terhadap Rasulullah. Dan pihak Rasulullah sendiri, yaitu kabilah beliau, mereka tidak akan berani, tidak akan sanggup menghadapi semua kabilah yang telah membunuh anggota kabilah mereka, yaitu Rasulullah. Nah, ini usulan Abu Jahal dan ternyata diterima oleh forum. Maka di pagi hari itu mereka sepakat, lalu mereka segera membagi tugas. Dan kemudian terkumpullah sebanyak 10 atau lebih para pemuda dari setiap kabilah. Mereka pemuda-pemuda yang dimaksud adalah pemuda-pemuda yang masih musyrik, masih kafir. Mereka sepakat dengan usulan Abu Jahal. Dan masing-masing mereka membawa pedang tajam. Mereka memastikan mereka akan kumpul di depan rumah Muhammad, rumah Rasulullah. Mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah. Mereka akan menunggu Rasulullah keluar dari rumah. Tentang mereka berencana seperti itu dan menentukan aksi mereka akan dijalankan ketika Rasulullah keluar dari rumah, ini memang karena Rasulullah memiliki kebiasaan. Jadi disebutkan di sini di kitab ini oleh Al-Mubarakfuri, kana min adati Rasulillah
an yanama fi awailil lail ba'da salatil isya. Termasuk di antara kebiasaan Rasulullah itu, kebiasaan terus-menerus dilakukan oleh beliau setiap malam. Beliau biasanya akan tidur di awal malam setelah sholat isya. Beliau akan tidur setelah sholat isya, kemudian wa yakhruju ba'da nisfil lail, wa yakhruja ba'da nisfil lail ila Masjidil Haram. Setelah lewat tengah malam, beliau biasanya akan keluar rumah menuju Masjidil Haram, maksudnya menuju Ka'bah. Yusalli fihi qiyamal lail, dan di hadapan Ka'bah biasanya Rasulullah akan sholat malam, melakukan qiyamul lail. Ini kebiasaan Rasulullah pada waktu itu. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, memanglah Rasulullah itu sudah biasa sholat malam sejak beliau masih di Mekah. Sejak beliau masih di Mekah, beliau sholat malam langsung di hadapan Ka'bah, dan biasanya beliau keluar setelah tengah malam. Hadirin jamaah sekalian, yang dimaksud dengan tengah malam di sini itu bukan sebagaimana orang-orang kita menghitung tengah malam. Kalau kita misalnya nanti malam kita ronda ya, kita kumpul di pos kamling setelah tengah malam, biasanya akan keluar rumah setelah jam 12 malam. Itu hitungan orang kita. Yang dimaksud dengan tengah malam di sini, tengah malam yang dimaksud di sini itu adalah waktu sejak masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh dibagi dua, itu tengah malam. Jadi kalau misalnya maghrib jam 6, kemudian subuh misalnya jam 4, nah dari jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam dibagi dua, itu tengah malam. Kalau hitungannya kayak begini, maka tengah malam yang dimaksud itu sekitar jam setengah 11 atau kurang dari itu, bisa dihitung nanti. Jadi tengah malam yang dimaksud itu bukan sebagaimana orang-orang kita menghitung tengah malam. Tengah malam itu jam 12 malam, bukan. Tengah malam yang dimaksud di sini waktu antara masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh dibagi dua. Nah itulah tengah malam. Nah pada saat itu Rasulullah keluar rumah menuju Ka'bah, lalu beliau sholat malam di sana. Sholat malam di sana. Dan sholat malam Rasulullah bukan sholat malam gaya kita. Kita kan sholat malam gayanya 2 rakaat, ayat-ayatnya ayat-ayat pendek, yang penting selesai. Rasulullah enggak. Rasulullah sholat malamnya membaca surat-surat, ayat-ayat yang bisa beliau baca dari hafalan beliau. Beliau berdiri lama, beliau sujud lama. Beliau berdiri lama, beliau sujud lama. Dan sholat malam yang beliau lakukan adalah sholat malam yang betul-betul dinikmati, betul-betul diresapi. Ini kebiasaan Rasulullah. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka hafal kebiasaan Rasulullah seperti ini, maka mereka sepakat, kita tunggui Muhammad di depan rumahnya. Ketika dia keluar dari pintu rumahnya, kita hantamkan pedang-pedang kita, selesai urusannya. Jadi masing-masing orang yang menunggu hanya perlu mengayunkan pedang sekali saja. Tapi bayangkan kalau 11 orang mengayunkannya bersama-sama, ada yang dari arah depan, ada yang dari arah samping, kemudian ada lagi yang ngarah ke batok kepala, ada yang ngarah ke badan, ada yang mengarah ke pinggang dan seterusnya. Selesai. 11 orang menghantamkan pedang secara serentak, dan pedangnya pedang tajam, satu kali pukulan selesai urusannya. Ini kesepakatan musyawarah tokoh-tokoh Quraisy. Ternyata ketika siang hari, jadi mereka selesai, lalu mereka bubar kembali ke tempat masing-masing dan bersiap-siap untuk malam nanti. Ternyata siang hari itu, tidak lama setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril. Mengirim malaikat Jibril untuk membawa perintah kepada Rasulullah supaya bersiap-siap nanti malam keluar, pergi dari Mekah, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Disebutkan di sini,
Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, faqad nazala Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwahyin min rabbih fa akhbarahu bi mu'amarati Quraisyin. Pada siang hari itu malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah membawa perintah, membawa wahyu dari Allah. Lalu malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah rencana orang-orang Quraisy. Wa annallaha qad adzina lahu fil khuruj, dan menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah mengizinkan Rasulnya untuk hijrah keluar dari kota Mekah. Jadi kita bisa lihat di sini Rasulullah hijrah karena memang orang-orang Quraisy hendak membunuh beliau. Jadi inilah salah satu momen ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh kaumnya. Dalam istilah lain, inilah saat ketika Rasulullah terusir dari kaumnya, terusir dari tanah kampung halamannya. Karena orang-orang itu berencana membunuh Rasulullah, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri pergi dari tempat tersebut, meskipun itu kampung halaman, meskipun itu tanah kelahirannya. Malaikat Jibril datang menyampaikan kabar tadi. Setelah itu Rasulullah segera berangkat, bergegas menuju Abu Bakar As-Siddiq, mencari Abu Bakar di rumahnya. Ketika datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan waktu itu Abu Bakar posisinya sebagai sahabat sekaligus mertua Rasulullah, karena Rasulullah sudah terikat, karena waktu itu Rasulullah sudah menikahi Aisyah, meskipun baru akad, belum tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami istri. Abu Bakar datang menemui Rasulullah datang menemui Abu Bakar di rumahnya, kemudian menceritakan, menyampaikan kabar yang baru beliau dapat. Kata Rasulullah, fa'anni qad udzinali fil khuruj. Sesungguhnya aku qad udzinali fil khuruj, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar, untuk berangkat dari kota ini. Pada waktu itu Abu Bakar bertanya, as-suhbatu ya Rasulullah, apakah dengan begitu aku yang akan menemani wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Ketika Rasulullah menjawab na'am, iya, maka pada waktu itu yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menangis terharu. Beliau enggak menyangka beliaulah yang dipilih untuk menemani Rasulullah pergi dari Mekah menuju Madinah. Maka Abu Bakar pun bersiap-siap. Rasulullah pulang kembali ke rumah mencari Ali, lalu menugaskan Ali untuk datang malam nanti tinggal di rumah Rasulullah, baringan di tempat Rasulullah biasa tidur, sambil memakai selimut warna hijau. Abu Bakar bersiap-siap di rumahnya, mengatur segala sesuatu. Rasulullah menunggu di rumah ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika malam datang, waktu berganti menjadi waktu Jumat, hari Jumat. Malam Jumat itu Rasulullah bersiap-siap. Ketika Rasulullah sedang di dalam rumah, tiba-tiba datang, di luar rumah beliau datang 11 orang Quraisy, 11 tokoh atau 11 pemuda Quraisy yang tadi sudah direncanakan akan menghantamkan pedang-pedang mereka kepada Rasulullah kalau Rasulullah keluar rumah. 11 orang itu diantaranya ada Abu Jahal, kemudian ada yang namanya Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As ini adalah paman Utsman bin Affan. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah orang manusia yang pernah menimpakan jerawat unta ke tengkuk Rasulullah ketika beliau sedang sholat di hadapan Ka'bah. Lalu ada juga Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri. Kemudian ada beberapa orang lagi, sehingga total mereka itu ada 11 orang, masing-masing menenteng pedang tajam, dan masing-masing bersiap-siap di halaman rumah Rasulullah, di hadapan pintu rumah Rasulullah. Bersiap-siap, mereka menunggu waktu yang akan datang. Kalau Rasulullah keluar, mereka akan segera hantamkan pedang-pedang mereka. Nah,
Pada malam hari itu, ketika waktu telah menunjukkan tengah malam, Rasulullah kemudian berpesan kepada Ali untuk tidur di pembaringannya, bersiap-siap. Kemudian Rasulullah menitipkan amanah kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang dan titipan-titipan yang ada pada diri Rasulullah ke pemilik masing-masing. Nah, ini salah satu hal yang mungkin menarik untuk kita ketahui. Jadi meskipun Rasulullah tidak disukai oleh orang-orang Quraisy, karena dakwah beliau, karena Rasulullah mengajak orang-orang mengucapkan kalimat syahadat, beribadah kepada Allah saja, ternyata orang-orang Quraisy mereka percaya, masih percaya kepada Rasulullah dan menganggap Rasulullah sebagai orang yang amanah. Sehingga kalau misalkan mereka pergi, harta mereka atau barang berharga mereka dititipkan kepada Rasulullah. Mungkin ini aneh kedengarannya, tapi ini fakta. Meskipun Rasulullah nggak disukai oleh orang Quraisy karena dakwah beliau, tetapi beliau tetap dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Mereka tetap meyakini Rasulullah itu adalah sosok manusia yang amanah, bisa dipercaya. Sehingga kalau misalkan mereka hendak safar ke Syam, hendak pergi keluar kota dalam waktu yang lama, mereka akan menitipkan barang berharganya kepada Rasulullah. Ironis kan? Tapi memang itu yang terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa seperti itulah sosok Rasulullah sebenarnya, bisa dipercaya. Bahkan musuh sekalipun percaya akan sifat tersebut, amanahnya Rasulullah. Maka dipesankan kepada Ali, kalau Rasulullah sudah pergi nanti, ini barang kasih ke si fulan, yang ini kasih ke si fulan, yang ini kasih si fulan. Pokoknya tunaikan amanah ini, kembalikan ke orang masing-masing. Baru setelah itu Ali nyusul Rasulullah ke Madinah. Ini tugas dan pesan Rasulullah kepada Ali. Setelah itu Rasulullah pun mulai keluar dari rumahnya. Malam hari itu adalah malam Jumat. Sudah berganti tanggalnya menjadi tanggal 27 Safar. Tanggal 27 Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Wa ata ila dari rafiqi. Beliau pergi menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam sebagian riwayat, ketika Rasulullah keluar dari rumah, pada waktu itu terjadilah mukjizat yang mungkin diantara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin pernah dengar. Mukjizat ini, pada waktu Rasulullah keluar dari rumah, melangkahkan kaki keluar rumah, Allah butakan mata-mata para pengepung rumah beliau. Jadi Allah butakan mata-mata mereka, sehingga mereka tidak melihat Rasulullah melenggang dengan santai melewati kepungan mereka. Kan mereka sudah bersiap-siap ini di depan rumah Rasulullah. Rasulullah keluar rumah, mereka nggak melihat Rasulullah karena Allah butakan. Rasulullah dengan tenang melewati mereka menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat lainnya, ketika Rasulullah keluar dari rumah, beliau membacakan surat Yasin ayat ke-9 yang berbunyi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka orang-orang itu penghalang, tembok yang menghalangi. Di belakang mereka juga kami jadikan tembok penghalang, dan seterusnya dari ayat ini. Lalu Rasulullah mengambil segenggam tanah, kemudian menaburkan ke atas kepala orang-orang yang mengepung rumah beliau, yang menunggu di depan pintu beliau. Dan mereka nggak merasa, mereka masih tetap menunggu. Rasulullah lolos dari kepungan mereka, melenggang menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin jamaah sekalian, cerita ini perlu kita sampaikan, meskipun ini cerita berdasarkan satu riwayat. Kenapa? Karena ada sebagian orang salah kaprah menanggapi cerita ini. Mereka berpikir kalau misalkan kita tidak mau terlihat oleh orang, oleh musuh, bacakan ayat ini. Ini keliru. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, itu bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini supaya nggak terlihat, bukan.
Tetapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kuasa Allah itu sangat besar. Allah bisa menjadikan penghalang di hadapan orang-orang tersebut sehingga mereka nggak bisa melihat. Dan ingat, inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jangan pernah lupa bahwasanya mukjizat adalah satu hal atau segala sesuatu yang tidak masuk akal manusia, tetapi atas izin dan kehendak Allah terjadi pada diri seorang nabi dan rasul. Ingat, keluhnya atas izin, jadi Allah yang mengizinkan itu terjadi, dan kehendak Allah, Allah yang menghendaki jadi waktu itu. Jadi bukan orangnya, bukan nabi atau rasulnya. Jadi baca ini langsung hilang, baca ini langsung hilang. Enggak kayak gitu konsepnya. Dan ini terjadi waktu itu saja, karena Allah menghendaki terjadi waktu itu saja. Enggak terus-terusan, enggak seenak Rasulullah, tapi Allah yang menghendaki terjadi waktu itu, maka terjadi. Sehingga orang-orang tersebut mereka enggak bisa melihat Rasulullah. Maka Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar, dan orang-orang tersebut terus menunggu sampai pagi hari. Jadi mereka sedikit-sedikit memantau. Mereka lihat di atas pembaringan Rasulullah dalam rumah ada orang lagi tidur. Mereka tungguin. Terus habis itu mereka cek lagi, masih tidur. Mereka tungguin. Terus begitu sampai datang waktu pagi. Ketika pagi hari mereka mengecek, dan ternyata mereka dapati yang tidur di atas pembaringan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka tanya kepada Ali nggak tahu sama sekali. Dan memang Ali nggak tahu kemana Rasulullah bergerak. Pastinya orang-orang tersebut merasa tertipu, mereka merasa dikerjain, apalagi mereka mendapati di kepala masing-masing ada tanah. Padahal mereka nggak ada ceritanya bergelung dengan tanah di bawah, nggak ada, kok ada tanah di kepala. Jadi mereka merasa dikelabui oleh Rasulullah, mereka merasa sia-sia menunggu semalam suntuk di hadapan rumah Rasulullah. Maka mereka dalam kondisi marah, merasa tertipu, mereka segera bergerak dan mereka segera mencari Rasulullah ke arah jalan yang menuju Madinah. Rasulullah sendiri pada waktu itu, kita mundur berapa jam sebelumnya, ketika Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar, Rasulullah menemui Abu Bakar, lalu kemudian bersama Abu Bakar mereka berdua keluar dari salah satu pintu kecil yang ada di dinding rumah Abu Bakar. Jadi masuk lewat pintu depan, keluarnya nggak lewat pintu depan lagi. Karena kalau keluar lewat pintu depan lagi, orang-orang atau tetangga mungkin ada yang melihat, oh barusan keluar dari rumah Abu Bakar semalam. Jadi masuk ke rumah Abu Bakar, kemudian oleh Abu Bakar dibawa keluar dari pintu kecil yang ada di sisi lain rumah Abu Bakar. Keluar dari sana lalu berjalan menuju Gunung Thaur. Nah, Gunung Thaur, ingat, sebagian orang nyebutnya Thur. Gunung Thaur ini adalah gunung yang ada di selatan Mekah. Jadi kalau misalkan kita bayangkan masjid ini kota Mekah, kemudian utaranya pintu itu, kemudian selatannya dinding ini. Nah, kalau mau ke Madinah, orang-orang Mekah kalau mau ke Madinah pasti lewat utara, lewat pintu itu. Karena itulah jalur utama menuju Madinah. Nah, di malam hari itu Rasulullah nggak begitu keluar dari kota Mekah. Beliau masuk rumah Abu Bakar, bersama Abu Bakar keluar dari pintu khusus yang ada di sisi lain rumah Abu Bakar, kemudian jalan menuju selatan, menuju Gunung Thaur yang ada di selatan. Jadi nggak ke utara tapi ke selatan. Sesampainya di Gunung Thaur, mereka mendaki lalu mencari ceruk yang dikenal sebagai Gua Thaur. Masuk ke dalam Gua Thaur, sembunyi di sana selama 3 hari. Selama tiga hari. Jadi kita lihat di sini bagaimana Rasulullah sebagai hamba Allah yang paling bertakwa, ketika ingin hijrah menyelamatkan diri dari orang-orang yang akan membunuhnya, beliau masih melakukan upaya-upaya khusus untuk selamat. Dan memang beginilah agama kita, seperti inilah ajaran yang diberikan kepada kita.
seorang muslim untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan nggak bisa hanya bergantung kepada doa, harus ada yang namanya usaha. Andai cuma doa, cukup dengan doa, Rasul bisa berdoa, minta dibikin hilang gitu, sampai ke Madinah langsung, bisa kayak begitu. Tapi nggak kayak gitu konsep dalam agama kita. Doa, usaha dengan maksimal, setelah itu baru serahkan hasilnya kepada Allah. Doa, usaha, serahkan kepada Allah hasilnya. Nah, serahkan kepada Allah hasilnya, bahasa agamanya adalah tawakal. Ini Rasul lakukan itu dengan mencari upaya, usaha supaya selamat. Baik, masuk waktu sholat isya, kita break dulu. Setelah sholat isya insyaallah kita lanjutkan kembali. Sampai di sini alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi apa yang tadi telah kita sampaikan tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Pada sebelum sholat isya tadi telah kita sampaikan di sini, Rasulullah keluar dari rumah, beliau menuju Abu Bakar As-Siddiq, menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari rumah Abu Bakar, mereka tidak langsung berangkat ke Madinah, tidak langsung pergi ke Madinah. Mereka malah pergi ke Gua Thaur yang ada di lereng Gunung Thaur. Gunung Thaur sendiri terletak di sebelah selatan kota Mekkah. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah Abu Bakar adalah sesuatu yang tidak terfikirkan sama sekali oleh orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy menyadari Rasulullah tidak ada di rumah, telah keluar tanpa sepengetahuan mereka, maka mereka segera mengejar Rasulullah ke arah utara menuju Madinah. Mereka berpikir bahwasanya Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju Madinah di jalur biasa, di jalur utama. Dan itu yang terjadi. Sebagian orang-orang Quraisy lagi, ketika mereka tidak mendapati Rasulullah di jalan menuju Madinah, mereka segera mencari-cari Rasulullah di kota Mekkah. Mereka cari di rumah-rumah yang ada di kota Mekkah, dan lagi-lagi tidak mereka dapati. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Abu Bakar dengan sembunyi di Gua Thaur, ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang tersebut. Dan sengaja Rasul lakukan seperti ini supaya Rasulullah bisa selamat sampai di Madinah. Bayangkan seorang kekasih Allah, manusia yang paling Allah cintai, orang yang paling bertakwa, orang yang paling salih, masih melakukan upaya seperti itu supaya bisa selamat sampai ke Madinah. Rasulullah Abu Bakar tinggal di Gua Thaur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Ahad. Tinggal di Gua Thaur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Malam Senin, Rasulullah dan Abu Bakar mulai melakukan perjalanan menuju Madinah. Sebelum kita masuk ke bagaimana cerita Rasulullah berangkat ke Madinah di malam Senin, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di sini. Yang pertama, ketika Rasulullah Abu Bakar sedang berjalan menuju Gua Thaur, selama perjalanan menuju Gua Thaur, Abu Bakar selalu mengawasi jalan yang mereka lalui.
Beliau memantau arah depan dan beliau melihat, menjaga arah belakang. Melihat, memantau arah depan dan belakang. Khawatir ada yang mengikuti dan melihat mereka. Jadi ini sesuatu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nggak mau ada yang tahu Rasulullah menuju ke Gua Thaur. Jadi bisa kita bayangkan waktu itu mereka berjalan menuju Gua Thaur dalam posisi Abu Bakar inisiatif mengawasi perjalanan, mengawasi jalan yang mereka lalui, yang di depan dan yang di belakangnya. Kemudian ketika mereka mulai mendaki Gunung Thaur dan kemudian tiba di hadapan Gua Thaur, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wallahi, demi Allah, la tadkhulhu hatta adkhulu qablak." Demi Allah, jangan engkau masuk ke dalam wahai Rasulullah sampai aku masuk terlebih dahulu sebelum dirimu. Fa in kana fihi syai'un asobani dunak. Kalau misalkan ternyata ada sesuatu di dalam yang membahayakan, maka itu mengenai diriku pertama kali. Ini Abu Bakar As-Siddiq memberikan yang terbaik untuk keselamatan Rasulullah. Jadi biar aku duluan, kalau ada apa-apa aku kena duluan, dan aku bisa kasih tahu kepada dirimu untuk berhati-hati. Maka Abu Bakar masuk ke dalam memeriksa. Ketika dirasa tidak ada yang membahayakan, mencurigakan, Rasulullah kemudian dipersilakan masuk. Di sini disebutkan Abu Bakar juga sempat menutup lubang-lubang mencurigakan yang ada di dinding gua. Khawatir itu adalah lubang binatang berbisa. Dan beliau betul-betul mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Setelah dikondisikan, maka Rasulullah dipersilakan masuk dan mereka kemudian istirahat bermalam di gua tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu diajak oleh Rasulullah keluar dari rumah, atau sebelum Rasulullah tiba di rumah Abu Bakar telah melakukan berbagai hal untuk menunjang keselamatan mereka selama perjalanan menuju Madinah. Seperti apa? Yang pertama, Abu Bakar menyewa tenaga penunjuk jalan. Jadi beliau menyewa seorang laki-laki yang bisa membawa mereka menuju Madinah bukan melalui jalur utama, tetapi melalui jalur alternatif. Nah, ini kita sampaikan karena memang kalau di negeri kita mau pergi kemana ada jalur utama, ada jalur alternatif, kita bisa cari dengan mudah karena jelas petunjuknya. Ada belok kanan, ada belok kiri, nanti di depan ada pohon ini, pohon itu, pokoknya nanti ada penunjuk jalan ke sini, belok ke sini dan seterusnya. Ini di padang pasir, sejauh mata memandang ya itu pasir. Nah, dalam hal seperti ini, jangankan kita, orang Arabnya sendiri sering didapati mereka tersasar. Jadi nggak bisa sembarangan berjalan di tengah padang pasir, apalagi coba-coba jalur alternatif. Jalur utama itu jalur yang pasti sudah dilewati banyak orang dan jelas jalurnya. Tetapi jalur alternatif maka tidak sembarang orang, bisa-bisa menyasar di tengah padang pasir. Kalau nyasar di tengah padang pasir, itu bisa mati di tempat. Karena di tengah padang pasir, apa yang bisa dilihat? Tanda apa yang bisa dilihat? Sehingga waktu itu diperlukan tenaga penunjuk jalan. Dan biasanya orang yang memiliki keahlian seperti ini adalah orang yang bisa membaca jejak. Orang yang bisa membaca jejak, orang yang bisa membaca segala sesuatu yang ada di langit sebagai penunjuk jalan. Nah, orang tersebut dicari dan disewa. Orang yang akan bertugas menunjuki jalan menuju Madinah melalui jalur alternatif yang dimaksud bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Orang ini adalah orang yang jago membaca tanda-tanda di tengah padang pasir. Orang ini adalah orang yang mahir membaca jejak di pasir, di tanah. Orang ini ahli dalam membaca petunjuk seperti angin, bintang atau tanda-tanda yang ada di langit.
sehingga dia dipercaya menunjuki jalan menuju Madinah melalui jalur alternatif. Kalau bilang alternatif berarti jalurnya bukan jalur yang umum dan bukan jalur yang bisa ditebak oleh orang-orang Quraisy yang mengejar mereka. Nah, sebagai catatan tentang Abdullah bin Uraiqid, orang yang bakal menunjuki jalan ke Madinah ini, dia ini adalah seorang laki-laki yang pada waktu itu statusnya seorang kafir, seorang musyrik, tetapi disewa jasanya, karena bisa dipercaya, disewa jasanya untuk membawa Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah melalui jalur alternatif. Dan di sini urusannya murni urusan bisnis. Jadi yang dikejar waktu itu adalah profesinya, profesionalitasnya. Artinya dalam lembaran sejarah ini kita bisa baca dan kita lihat, kita nilai bahwa dalam masalah seperti ini, urusan duniawi, tidak masalah kita sebagai seorang muslim bekerja sama dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang non-muslim, selama itu tidak membahayakan iman kita, agama kita. Murni dagang, murni bisnis, gak masalah, tidak masalah, dan tidak disalahkan. Karena waktu itu Rasulullah tahu, Abu Bakar tahu, Abdullah bin Uraiqid seorang non-muslim, seorang kafir musyrik, tetapi disewa jasanya untuk bisa membawa mereka melalui jalur alternatif sampai di Madinah. Jadi tidak masalah selama urusannya hanya seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar juga menyiagakan keluarga beliau. Beliau mengatur keluarga beliau, putra-putri beliau untuk membantu proses mereka hijrah ke Madinah. Sehingga waktu itu seperti contoh, Abu Bakar menugaskan putranya yang bernama Abdullah untuk seharian dari pagi sampai petang standby di kota Mekah. Standby di kota Mekah, memasang mata dan telinga, menyimak dan mengamati apa yang terjadi di kota Mekah, bagaimana pergerakan orang-orang Quraisy. Jadi selama 3 hari bersembunyi di Gua Thaur, mata dan telinga Abu Bakar serta Rasulullah adalah Abdullah bin Abi Bakar, putra Abu Bakar. Jadi seharian mencari informasi, mengamati, menyimak apa yang terjadi di kota Mekah. Setelah datang malam, Abdullah akan pergi ke Gua Thaur melapor kepada Rasulullah dan Abu Bakar apa yang ada di Mekah hari ini, perkembangan apa yang ada di Mekah hari ini, sehingga Rasulullah Abu Bakar memiliki gambaran tentang situasi terkini waktu itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dengan penuh inisiatif melakukan hal seperti itu. Jadi sore, kemudian masuk malam, Abdullah kemudian berjalan menuju Gua Thaur. Ketemuan dengan Abu Bakar dan Rasulullah di Gua Thaur, kemudian melapor apa yang diamati dan disimak hari itu. Jadi Rasulullah tahu perkembangan terkini. Yang kedua, Abu Bakar menugaskan atau meminta kepada salah satu bekas budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, lalu membantu urusan Abu Bakar. Selama 3 hari bersembunyi di Gua Thaur, Amir bin Fuhairah itu menggembalakan kambing-kambing milik Abu Bakar di sekitar Gua Thaur. Jadi misalkan Abu Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing-kambing sekitar Gua Thaur, maka susunya diperah diberikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua. Nah, ketika Abdullah datang ke Gua Thaur di malam hari, kemudian tinggal di sana semalaman, lalu ketika subuh pulang kembali ke rumah, Amir bin Fuhairah akan mengikuti Abdullah bin Abi Bakar dengan kambing-kambing yang digembalakannya. Apa tujuannya? Menghapus jejak Abdullah. Kebayang? Jadi malam berangkat, nyampe di situ, kasih laporan kepada Rasulullah, pulang, Amir mengikuti dari belakang. Sehingga jejak
atau tapak kaki Abdullah dari Gua Thaur terhapus oleh tapak kaki kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah, bekas budak Rasulullah. Digembalakan di sana di dekat Gua Thaur supaya bisa diambil susunya untuk dimakan, untuk diminum Rasulullah Abu Bakar, kemudian pulang untuk menghapus jejak Abdullah bin Abi Bakar. Ini dilakukan selama 3 hari persembunyian di Gua Thaur. Lalu yang ketiga, Abu Bakar menugaskan putrinya yang bernama Asma untuk membawakan bekal Rasulullah dan Abu Bakar ke Gua Thaur di malam terakhir mereka ada di Gua Thaur. Jadi bekalnya itu nanti dibawanya. Jadi mereka yang penting sampai dulu di Gua Thaur, sembunyi di sana, kemudian ketika mereka akan berangkat baru datang Asma membawa bekal perjalanan menuju Madinah. Ini semuanya dilibatkan oleh Abu Bakar untuk mendukung berhasilnya perjalanan Rasulullah menuju Madinah. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dari sini kita simpulkan lagi betapa matangnya persiapan yang dilakukan oleh Abu Bakar supaya Rasulullah selamat. Dan Abu Bakar sendiri pernah mengatakan kepada Rasulullah, "In kutiltu fa innama ana rajulun wahidun wa in kutilta anta halakatil ummah." Wahai Rasulullah, jika aku yang dibunuh, jika aku yang dihabisi, maka aku hanyalah seorang laki-laki, 1 orang. Yang rugi cuma aku dan keluargaku. Itu maksudnya. Tetapi jika engkau yang terbunuh, engkau yang diculik, engkau yang dihabisi, maka yang hancur itu umat. Ini adalah komitmen Abu Bakar tentang bagaimana beliau maksimal dalam mencari usaha supaya Rasulullah selamat. Aku yang diambil, aku yang dihabisi, gak masalah, cuma aku dan keluargaku yang rugi. Tapi kalau engkau, wahai Rasulullah, yang rugi umat, yang binasa umat, radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu ridha kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang keempat, Abu Bakar juga selama menunggu datangnya Rasulullah memberi kabar tentang mereka berangkat ke Madinah, Abu Bakar juga menyiapkan 2 ekor hewan tunggangan. 2 ekor hewan tunggangan tersebut adalah unta yang akan dinaiki oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Jadi Abu Bakar dengan hartanya pribadi menyiapkan unta tersebut, dan rencananya Abu Bakar akan memberikan unta itu kepada Rasulullah untuk ditunggangi secara cuma-cuma. Jadi nggak perlu diganti oleh Rasulullah. 2 unta tersebut dititipkan kepada Abdullah bin Uraikid, sehingga di malam Senin ketika Abdullah bin Uraikid datang ke Gua Thaur sambil membawa 2 ekor unta itu. Jadi Abdullah bin Uraikid datang bawa 2 unta itu, Asma datang membawa bekal mereka berdua menuju ke Madinah. Semua ini disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini adalah persiapan yang matang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah segala sesuatu disiapkan, Rasulullah Abu Bakar menunggu di Gua Thaur. Mereka berdiam di Gua Thaur. Mereka menimbang dan menilai kondisi yang ada di kota Mekah. Dan sekali lagi, Rasulullah tahu informasi terkini di kota Mekah dari Abdullah bin Abi Bakar. Dan memang orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari mereka mencari, mereka menyisir jalan utama menuju Madinah. Mereka tidak menemukan Rasulullah. Mereka mencari-cari di kota Mekah. Mereka tidak mendapatkan dimanapun Rasulullah dan Abu Bakar berada. Mereka nggak tahu. Sampai akhirnya mereka membuat semacam sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad dan sahabatnya hidup atau mati, akan dikasih hadiah berupa 100 ekor unta. Hidup atau mati, jadi nggak mesti hidup, yang penting ada nih orangnya nih, jasadnya nih, dapat hadiah 100 ekor unta. Dan ini adalah bentuk upaya putus asa mereka, karena mereka sudah cari-cari kemana dan tidak berhasil, tidak mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar. Ini setelah 3 hari. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah kondisi terkini orang-orang Mekah, mereka sudah putus asa, mereka sudah merasakan nihil pencarian mereka,
Mereka mengeluarkan pengumuman seperti itu. Rasulullah melihat waktunya sudah siap, segala sesuatunya sudah siap untuk melakukan perjalanan. Maka di malam Senin datanglah Abdullah bin Uraikid membawa hewan tunggangan mereka. Di malam Senin itu, setelah lewat tengah malam, mereka berangkat. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri. Tsumma tahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar mereka melakukan perjalanan. Warta'ala ma'ahuma Amir bin Fuhairah. Mereka berjalan mulai berangkat menuju Madinah dan bersama mereka ikut Amir bin Fuhairah. Jadi Amir di malam terakhir di situ tidak lagi posisinya sebagai penggembala kambing-kambing Abu Bakar, tapi dalam posisi sebagai orang yang siap menemani Abu Bakar membersamai Rasulullah menuju Madinah. Wa akhadha bihim ad-dalil Abdullah bin Uraikid, dan pada waktu itu menyertai mereka pastinya penunjuk jalan mereka Abdullah bin Uraikid ala tariqis sawahil. Mereka berangkat setelah tengah malam itu menuju ke arah selatan, lalu menuju ke arah barat melewati jalur tepi pantai. Jadi ini betul-betul maksimal upaya tersebut. Jadi dari Gua Thaur mereka turun, mereka menuju ke arah selatan dulu, berarti menjauh dari kota Mekah. Kemudian belok menuju arah barat, menuju ke arah Laut Merah. Setelah itu belok ke arah utara, menyisiri tepi pantai. Dari sini kita dapati betapa maksimal upaya yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Dan seperti ini harusnya usaha dan upaya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maksimal, bukan mengada-ngada, bukan pakai upaya yang minimal ya. Karena kita sering dapati banyak di antara kita itu kalau melakukan usaha itu orangnya minimalis. Pokoknya mah usaha. Enggak kayak gitu. Rasulullah untuk selamat maksimal. Kalau mau kan Rasul langsung ke utara. Kan sudah nyewa orang. Itu mah urusan dia, nunjukin jalan. Pokoknya ke utara secepatnya nyampe di Madinah. Tetapi ternyata enggak kayak gitu. Ke arah selatan dulu, habis itu belok ke arah tepi pantai, habis itu nyisiri tepi pantai, lalu masuk ke gurun dan seterusnya. Ini perjalanan yang Rasul lakukan menuju Madinah. Dan tentu saja karena seperti ini jalur yang mereka tempuh, karena seperti inilah jalan yang mereka lalui, perjalanan mereka lebih lama daripada biasanya. Perjalanan normal dari Mekah ke Madinah itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Mekah atau Madinah memakan waktu sekitar 5 sampai 7 hari. Itu normalnya 5 sampai 7 hari. Sedangkan ini kita bisa hitung Rasulullah keluar dari rumah tanggal 27 menginap di Gua Thaur, 28 juga, 29 juga. Nah, setelah itu baru berangkat menuju Madinah melalui jalur yang tadi kita ceritakan. Jadi bisa kita pastikan sekitar tanggal 1, karena 1 bulan dalam hitungan Komariah antara 29 sampai 30. Setelah malam 29 masuk malam 1 Rabiul Awal, mereka mulai berjalan menyusuri jalur alternatif yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid. Mereka berjalan menjauhi jalur utama, menembus padang pasir ditunjuki oleh Abdullah bin Uraikid, lalu mereka akhirnya tiba di kota Madinah pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi lebih lama daripada biasanya. Al-Mubarakfuri menyebutkan wa fi yaumil itsnain ats-tsamin min Rabiul Awal sanata 14 minan nubuwah wa hiya sanatul ula minal hijrah nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Rasulullah tiba akhirnya di kota Madinah tanggal 8 Rabiul Awal hari Senin.
yang bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Tiba di Madinah itu bukan di kotanya, tapi di daerah Quba, pinggiran selatan kota Madinah. Nah, di sini kita dapati juga kalau kita lihat peta, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kota Madinah itu dikelilingi oleh pegunungan. Sebelah timurnya ada pegunungan, sebelah selatannya pegunungan, sebelah baratnya pegunungan. Jadi orang-orang Mekah kalau mau datang ke Madinah itu mereka harus masuk lewat arah utara. Rasulullah untuk mendukung keselamatan diri beliau sampai di Madinah, beliau sengaja sengaja melewati bagian selatan kota Madinah dan beliau tiba di Quba. Jadi nggak langsung masuk kota Madinah, singgah dulu di Quba, daerah bagian selatan kota Madinah. Beliau singgah di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tinggal beberapa hari di Quba. Wa nazala Rasulullah ala Kulthum bin Hadam. Pada waktu itu Rasulullah menumpang nginap di rumah sahabat yang bernama Kulthum bin Al-Hadam radhiyallahu anhu. Rasulullah tinggal di sana, di Quba, di rumah sahabat ini, Kulthum bin Al-Hadam. Ini bacanya sebenarnya Kulthum ibnul Hadmi, tapi orang kita tuh kalau mewakafkan kata dalam bahasa Arab biasanya seperti ini, Al-Hadmi jadi Al-Hadam. Rasulullah tinggal di sana selama beberapa hari, dan selama beberapa hari itu beliau membangun Masjid Quba. Dikatakan oleh Al-Mubarakfuri di sini, wa assasa masjidah Quba wa shalla fihi wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa ba'dan nubuwah. Selama tinggal di Quba, Rasulullah membangun Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Dan masjid inilah masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan setelah Rasulullah menjadi nabi. Jadi masjid pertama yang Rasulullah bangun adalah Masjid Quba. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Nah, tentang berapa lama Rasulullah tinggal di Quba, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 4 hari seperti penulis kitab ini, bisa dicek di buku terjemahan Ar-Rahiqul Mahtum atau Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Mahtum, menyebutkan Rasulullah tinggal di Quba itu hanya 4 hari, nyampe Senin, lalu nginap di Quba Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat lagi menuju pusat kota Madinah. Tetapi ulama lain menyebutkan Rasulullah tinggal di Quba selama 2 pekan, 14 hari. 14 hari. Berapapun jumlahnya, yang jelas Rasulullah selama di Quba beliau membangun Masjid Quba. Membangun Masjid Quba. Setelah itu barulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju pusat kota Madinah. Dan Rasulullah berangkat melanjutkan perjalanan dari Quba itu di hari Jumat. Dikatakan di sini Al-Mubarakfuri, "Tsumma sara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal jum'ah hatta dakhala al-Madinah." Rasulullah berjalan kembali di hari Jumat, setelah masuk hari Jumat, sampai beliau masuk ke kota Madinah, ke pusat kota Madinah. Nah, menariknya ketika itu, waktu Rasulullah berangkat dari Quba, beliau membiarkan unta tunggangan beliau berjalan begitu saja, tidak dikendalikan, tali kekangnya dilepas. Kalau bahasa kitanya lepas kunci, kayak gitu. Jadi dibiarkan unta itu berjalan. Setiap ada sahabat yang berusaha menuntun tali ke kendali unta itu, Rasulullah mencegahnya. Rasulullah bilang kepada sahabat itu, "Da'uha, biarkan unta ini jalan. Lepaskan tali unta ini. Fa innaha ma'murah, karena unta ini sedang diperintah." Jadi berjalan begitu saja. Rasulullah mengikuti unta itu berjalan kemana saja unta itu berjalan, karena memang unta tersebut, kata Rasulullah, diperintah oleh Allah untuk terus berjalan. Dan itu yang terjadi. Rasulullah terus berjalan di atas tunggangannya, unta terus jalan, dilepas begitu saja tali kekangnya, tidak dikendalikan sama sekali. Sampai kemudian unta tersebut berhenti di lokasi Masjid Nabawi sekarang.
Hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah tiba di lokasi Masjid Nabawi sekarang, beliau turun dari unta itu, kemudian beliau menginap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan di atas tempat unta itu berhenti, menderun, duduk, Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Sebelum dibangun Masjid Nabawi, Rasulullah tanya, lahan itu milik siapa? Setelah dikasih tahu pemiliknya si fulan, Rasulullah bertanya, itu berapa harga lahannya? Berapa harga tanahnya? Maksudnya Rasulullah pengen beli lahan itu. Yang di atas lahan itu nanti dibangun Masjid Nabawi. Orang yang punya lahan pada awalnya mencoba menggratiskan, gak usah diganti, biar kami kasih saja. Rasulullah gak mau. Hargakan, thaminuni, kasih harga, aku akan bayar. Dan Rasulullah maksa, minta dihargakan, berapa lahan ini, aku gak mau gratisan. Ini kalau bahasa kitanya. Akhirnya disebutkan angka, Rasulullah beli dengan uang sendiri lahan tersebut. Nah, setelah itu barulah Rasulullah ajak para sahabat untuk kerja bakti, membangun masjid, tempat pusat kegiatan mereka, ibadahkah itu, sosialkah itu, dan seterusnya. Sehingga kita simpulkan, Masjid Nabawi itu sebenarnya dibangun di atas lahan milik Rasulullah. Jadi bukan gratisan, enggak. Milik Rasulullah, Rasulullah beli dengan harta pribadi beliau. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan tadi kita sampaikan secara ringkas perjalanan hijrah Rasulullah menuju Madinah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa saja yang Rasulullah lakukan di kota Madinah sebagai langkah-langkah konsolidasi beliau atas apa yang ada di sana dan waktu itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.